besinya lumayan tebal, bodinya itu bukan kaleng-kaleng nih. Kita coba kalau misalkan buat sehari-hari kita pakainya kunci yang biru ini, plastik. Jadi usahain jangan sampai hilang kunci coklatnya, disimpan baik-baik aja ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di video ini kita bakal ngebahas mengenai kenapa Vespa itu lebih mahal dari pabrikan lainnya ya, kayak motor Jepangan ya. Oke lah, kita kalau misalkan ngebandingin ini Vespa S125 kita bandingin sama Vario 125, itu meskipun cc-nya sama-sama 125 tapi lebih mahal Vespa, kayak gitu cuy. Oke lanjut, selain dibandingin sama Vario 125 misalkan kayak Vespa Sprint, terus dibandingin sama Aerox yang cc-nya sama-sama 150 cc tapi tetap lebih mahalan Vespa. Jadi oke, langsung aja kita bahas apa sih alasan yang bikin Vespa itu bisa lebih mahal. Oke, let's go. Oke, kita langsung masuk alasan yang pertama. Jadi alasan pertama kenapa Vespa mahal itu karena sasisnya. Wah, ada apa nih sama sasisnya? Ya, pertama mengenai sasisnya, sasis Vespa ini monokok namanya. Ya, apa itu monokok? Monokok itu jadi si rangkanya itu sekaligus bodinya. Beda kan sama motor Jepang. Kalau motor Jepang itu rangkanya ya agak kecil gitu ya buat menopang si bodinya. Jadi sedikit lah. Terus si bodinya itu kan plastik. Nah, kalau Vespa ini kalau rangkanya itu ya bodinya gitu teman-teman. Terus si bodinya itu bukan kaleng-kaleng nih. Kita coba ini ya, pukul. Nih. Ini tuh besinya lumayan tebel. Nih, yang kesini lebih tebal lagi nih. Tapi nggak semuanya itu besi, cuy. Kayak misalkan di sini di headlampnya ini headlamp bagian sini plastik, dasi pun plastik, ini juga plastik nih, spakbor depan sama spakbor belakangnya pun plastik. Kita lihat, nah nih, ini tuh plastik. Terus sama bagian sini ini nih yang apa namanya, si ininya plastik, ini juga plastik gitu. Oke, jadi nanti aku bakal liatin kayak gimana sih kalau misalkan cuman rangkanya doang si Vespa tuh kayak gimana. Oke, sebagai perbandingan aku di sini bakal ngeliatin sasis Vespa yang sasisnya doang sama sasis motor Jepangan di gambar ya, karena aku nggak bisa ngepretelinnya, jadi aku bakal ngeliatin gambarnya ya. Jadi buat perbandingan aja mungkin kayak gitu ya teman-teman, perbandingan sasisnya. Oke, itu alasan yang pertama. Sekarang kita masuk alasan yang kedua. Oke, jadi alasan yang kedua itu ada di kuncinya cuy. Kuncinya ini dia pakai sistem immobilizer, kita lihat. Jadi aku bakal jelasin lengkap mengenai immobilizer itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan buat daily, kalau misalkan buat sehari-hari kita pakainya kunci yang biru ini. Terus buat yang kunci masternya itu ada di ini, kunci masternya, kunci coklat. Oke, jadi simpelnya gimana sih sebenarnya mengenai immobilizer? Jadi immobilizer ini dia kayak ada semacam kode-kode gitu yang buat ngehubungin ke ECU-nya. Nah, kalau misalkan immobilizernya itu aktif, dia bakalan kedip-kedip kayak gini teman-teman. Sorry. Nah, itu kan kedip-kedip. Nah, itu dia belum ngedeteksi si kode kuncinya. Nah, pokoknya yang merah itulah itu si sistem immobilizernya. Oke, selanjutnya kenapa kita harus pakai kunci biru buat harian? Kalau misalkan kunci biru itu hilang, kita masih bisa ngeduplikat. Jadi si kode yang ada di kunci coklat bakal kita duplikat ke kunci biru teman-teman. Tapi kalau misalkan kunci coklat yang hilang, kita bingung mau kayak gimana ngekodenya. Mau gak mau kita harus ganti ECU-nya langsung. Nah, kalau misalkan ganti ECU-nya langsung itu harganya mahal. Berarti ya ibarat kita beli ECU baru lah kalau misalkan kunci coklatnya hilang dan kunci birunya hilang. Jadi usahain jangan sampai hilang kunci coklatnya, disimpan baik-baik aja ya. Alasan terakhir atau alasan yang ketiga kenapa Vespa itu lebih mahal, karena brand. Vespa ini brand Italia ya. Oke, jadi waktu masih awal-awal masuk ke Indonesia itu Vespa masih dirakit di Italia, cuma buat sekarang dirakitnya itu udah di Vietnam. Ya tetap aja walaupun dirakit di Vietnam, si Vespanya itu buatan Italia tetap, walaupun rakitannya itu di Vietnam. Jadi ya itu alasannya kenapa bisa lebih mahal. Selain karena itu kan kalau misalkan dari luar negeri kita kan ada biaya impor dari luar ke dalam negeri. Berarti itu makan biaya lagi, jadi harga Vespa bisa lebih mahal kayak gitu teman-teman.
Oke, buat closing ini jujur ini angle yang paling bagus banget buat Vespa S tuh ngelihatnya dari sini. Ya mungkin itu aja teman-teman buat video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan ditunggu video berikutnya mengenai bahas Vespa atau apapun itu. Hatur nuhun teman-teman.